atau segotun sobigonya, hayatun atau jamana hayat. Wujuh wajh itu satu makna, artinya adalah bentuk. Makanya surah bentuk gambaran atau format disebutkeunana. Sega teh bentuk, artinya hayat bentuk sama. Ini satu kata. Makanya nanti seperti siagotu ibaratihi wadihun misalkan contohnya. Ini contoh tong tulang tileng dawuh di dieu mah. Misalkan siagotu ibaratihi wadihun. Berarti naon artina? Hah? Bentuk ungkapannya sangat jelas. Siagotu ibaratihi, ibarat itu ungkapan kan? Nah, itu seperti itu contohnya. Nanti membuat muhadasah atau mufradat secara sendiri aja. Kalau misalkan udah tahu. Nah, ini yang sulit ini. Jadi mengartikan satu kata diartikan satu kata Arab atau satu bahasa dalam bahasa Arab itu nanti ada istilahnya, istilah arti, istilah terjamaah dan juga mafhum seperti yang seringkali disampaikan itu seperti itu. Nah, biasanya pada umumnya ini sering ditinggalkan. Oleh karena itu, penerjemah itu bukan serta-merta, bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Penerjemah kitab, penerjemah hadis, itu orang-orang ahli dalam bidang sastra tentunya, dalam bidang bahasa, dalam bidang ungkapan. Nah, itu terkadang ada terjemaah yang hanya melalui alur terjemaah saja. Itu perkata secara disusun. Nah, itu sulit sebenarnya bagi kita mah. Sebab biasanya yang mudah untuk diserap itu adalah mafhum. Kalau mafhum mah paling mudah sebenarnya. Orang bodoh bisa menerima mafhum, apalagi orang pintar. Orang bodoh, nah itu tidak bisa sembarangan menerima terjemaah. Karena terjemaah itu untuk dipahami lagi. Seperti kita membaca kitab kuning atau membaca hadis. Nah, itu selagi kita belum tahu artinya, belum tahu terjemaahnya, maka sulit untuk memahamkan atau memahami. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, kebanyakan di urang mah di loba konten terjemaah. Terjemaah ya terus terjemaah. Pada umumnya anu geus 7 tahun 8 tahun lasaten terjemaah. Kadang mafhumnya matakan anu bentrok teh sok tina mafhum. Jarang bentrok terjemaah, jarang. Kenapa? Karena terjemaah itu disusun, dirakatkan oleh nahwu dan sorok. Cukup itu saja, udah bisa terjemaah. Nyari-nyari arti mah dina kamus juga bisa. Cuman kalau mafhum, nah itu sulitnya itu di mafhum. Makanya sering ada beda paham. Kalau di sini merah, di sini kuning, di situ hitam. Kenapa kok bisa gitu? Nah, yang dibaca kitab sama, hadisnya sama, kitabnya sama. Itulah mafhumnya seperti itu. Jadi mah ulah hijab kabul gitu teh, jadi mah hegae. Nah, itu mafhumna, karena mereka itu yang tahunya terjamaah, bukan mafhum dan angkah tuka binti nol bedanya, jeung atau tuka dirhaman atau tuka robipan nol bedana. Itu kan sama. Ya enggak? Nah, itu seperti itu. Nah, hati-hati belajar itu mulai dari hal kecil, perhatikan, dalami. Nanti ketika kita menjalankan urusan yang besar atau pembahasan yang lebih jauh lagi, kita terbiasa teliti. Kalau dilewat, nah nantinya kita kenal tapi tidak paham. Kenal mah kenal, ngaran kitab kenal, terus nahwu sorof kita hafal. Nah, nanti cara menerjemahkannya insya Allah kita bisa, tapi memahaminya loba kitab tapi teu paham, hanya bisa we unggul macam-macam seperti itu. Nah, inilah yang kita kaji itu adalah satu persatu mengenal mulai dari bahasa-bahasa yang sering kali rata-rata ditinggalkan oleh kalangan-kalangan santri pada umumnya. Kita pelajari. Nah, seperti di sini. Kita pelajari dulu suratun, suar, sakal, askal, segotun atau subigo, hayatun, hayat, wujuh, wajhun itu satu arti. Artinya berarti bentuk. Makanya ada di dalam hadis innal mar'ah, nah tuqbilu fi surati syaitan. Itu. Nah, innal mar'ah tuqbilu bi surati syaitan. Terus wa tudbiru bi surati syaitan.
Ini kalau diterjemah berarti sesungguhnya para wanita itu ketika menghadap, nah dia dibayang-bayangi oleh setan atau setan menjelma di depan wanita. Jadi artinya kalau diterjemah pakai terjemahan ini, yang enaknya itu adalah berarti di depan wanita. Saat wanita ketika menghadap kepada kita, maka bentuknya itu setan. Bukan? Jadi bukan wanita sejatinya, bentuknya setan. Kenapa? Sehingga nah itulah godaan kita itu tertarik padanya, nafsuna bertambah. Bukti goreng katempona alus kene pamajikan orang kadulu namun kaedanan. Nah itulah. Bahkan kemarin almarah aurat, wanita itu aurat identik dengan wanita, tapi bukan hanya wanita yang memiliki aurat, lelaki pun sama, ada batas-batasan aurat. Apa artinya aurat? Aurat itu artinya an-naqsu dalam lugah, dalam bahasa. Kalau istilahnya ma yajibu satruha wa yahrumu an-nadru ilaiha. Itu artinya aurat. Makanya al-mar'ah aurat. Wanita itu pasti aurat. Aurat identik pada wanita, melekat dalam tubuh wanita, tapi bukan berarti lelaki itu boga aurat. Nah, oleh karena itu kemarin faida kharajat istatsrofaha syaiton. Oleh karena wanita itu adalah aurat diartikan identik dengan wanita. Faidah kharajat, saat ketika wanita keluar rumah atau keluar lepas dari tanggung jawab keluarganya, baik kakaknya, baik ibu orang tuanya, baik suaminya, maka istasrofaha syaiton. Maka setan membuat kesan lebih cantik lagi. Jadi diedit ku setan ketika wanita keluar, nges lah tuh kudu pakai make up. Nges aya edit otomatis make Pixar 16 ku setan. Jadi gelis ketempona. Maka wajar orang yang memiliki istri padahal isinya lebih cantik daripada wanita yang di luar, ketika suami keluar rumah melihat wanita yang biasa-biasa saja, balah lebih tua daripada istrinya yang di rumah, tetap aja tertarik. Namun sababna istasrofaha syaitan. Sebab setan mengedit, diedit. Tuh kudu pakai make up gelis. Otomatis Pixar 16. Setan ge gablek Pixar 16. Tuh, diedit. Mah pantas ya, itu kan. Tuh, jadi kaharti berarti kita sadar ketika kita melihat wanita di luar, padahal di rumah lebih cantik, istri kita lebih cantik, istri kita lebih soleh. Wah, luar biasa. Kok kenapa tiba-tiba sadar? Istasrofaha syaiton. Wanita itu bukan wanita yang halal untuk kita. Makanya pertama dari hadis innal mar'ah tuqbilu fi syurati syaitan wa tudbiru fi syurati syaitan. Itu saat menghadap atau kita menghadap atau wanita dihadapkan kepada bagian mukanya, maka di situ ada bentuk setan di depannya. Kalau membelakanginya, di belakangnya setan berupa wujud lagi. Nah itu kan kadang-kadang. Nah ini baru kita sadar. Kalau sudah sadar itu kaum lelaki insya Allah selamat dari fitnah-fitnah yang membahayakan orang. Nah saat ketika tidak tahan, ada hadisnya lanjutkan. Saat lelaki melihat seorang wanita di jalanan, pa'ajabatsu, lalu kemudian wanita itu membuat cantik, gelis. Nah anjuran dari hadisnya, palyati ahlaha, bergegaslah setelah kita melihat wanita di luar begitu memukau, membuat birahi naik, palyati ahlaha, bergegas kembali pulang. Awewe pamajikan orang keur nyeuseut dudut, keur sasapu dudut. Kermani gagalkeun heula ke sakalian manina palyati ahlaha. Lalu kita datang ke rumah, tong diburu, tong diengke-engke, langsung harita kene. Nah gitu. Naon sabab alasanana dibejaan pokoknya jeung Nabi. Alasanana naon? Bisi teu tahan, bisi maksiat, bisi terlanjur, bisi doraka, bisi ngalaksana pagawean-pagawean dilarang ku Allah. Balik we keur usaha gari teu kuat mah gitu deh. Nah gitu. Alasanna naon pangna kudu balik sehingga langsung buru-buru ka pamajikan ngadatangan palyati ahlaha fa innal bud'a wahidun. Dibejakeun innal bud'a teh maksudna mah target yang kita inginkan dari wanita tersebut. Fa innal bud'a wahidun dibejaan ku hadis. Sabenerna mah si awewe teh bud'a teh eta bud'a teh biasa bud'a teh italah gitu target. Fa innal bud'a wahidun sarwa bae. Nu batur jeung pamajikan urang sarua gitu. Lain bentukna rasana, nah bentukna mah pan beda aya nu rada oronyot gitu. Da tadi bejakeun ari ngaji mah kan kudu jelaskeun kan di pasantren mah.
sanajan aya santrian oke dah santrian ge perlu nyaho kan modern itu gitu. Nah itulah seperti itu. Nah inilah satu persatu kita pahami bahwa surah, suhar, sakal, askal, segot, sabigo, hayat, hayatun, wujuh ini satu kata artinya adalah bentuk. Ini kata baku, kata apa namanya? Kata inti. Bisa dikembangkan gambar bisa, surah gambar, sakal gambar. Makanya segot fi'il madi ta'uu segot fi'il mudhari ta'uu berarti bentuk fi'il madi ta'uu bentuk fi'il mudhari bentuk fi'il amar bentuk masdar berarti gitu ganti cenah moal bentuk hayang rada kelihatan maksudnya bahasana intelek lah misalkan format atuh sama kan format juga kan bentuk. Nah itu seperti itu boleh ditulis. Nah kita kembangkan